guys, sebelum kita mulai membahas video pembelajaran, sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan media pembelajaran IPA 2 yang beranggotakan yang pertama, Firnalia Arruan Boyong M, NIM 18508001. Yang kedua, Wita Christine Aprilia Wekes, NIM 18508011. Yang ketiga, Sundari Natalia Berbarus, NIM 18508012. Yang keempat, Endamia Pelita Bertambun, NIM 18508015. Yang kelima, Nur Fajriah Hirinba, NIM 18508024. Dan yang keenam, Rosinta Sangkong, NIM 18504174. Mahasiswa jurusan Pendidikan IPA, semester 5, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Halo guys, dalam video pembelajaran ini akan menayangkan film pembelajaran yang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, teman-teman diharapkan dapat memahami pengertian, ciri-ciri, bahkan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup merujuk pada organisme yang hidup. Beberapa organisme terdiri dari sel tunggal yang disebut organisme bersel tunggal. Lainnya terdiri dari pengulangan beberapa unit dasar yaitu sel. Sel yang berbeda bergabung untuk membuat jaringan. Jaringan bergabung untuk membuat organ, dan organ yang berbeda bergabung untuk membuat sistem organ. Bernafas. Bernafas atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsang. Bergerak aktif adalah gerak yang dapat dilakukan anggota tubuh dengan kekuatannya sendiri, sedangkan gerak pasif adalah gerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Memerlukan nutrisi. Makanan atau nutrisi dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses pertambahan volume dan ukuran yang bersifat irreversibel, yang artinya reaksi yang berlangsung searah atau tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan adalah proses pertumbuhan menuju dewasa yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Reproduksi adalah proses menghasilkan keturunan untuk menjaga kelestarian jenisnya. Reproduksi pada makhluk hidup dapat terjadi baik secara seksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh. Metabolisme adalah proses pertukaran zat yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, misalnya proses pernapasan dan pencernaan. Benda mati atau benda tak hidup adalah benda yang tidak memiliki nyawa. Benda padat. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan memiliki bentuk tidak beraturan. Benda cair. Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk mengikuti wadahnya karena molekul benda cair bergerak bebas.
Benda gas. Benda atau zat gas adalah suatu benda atau zat yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. A. Makhluk hidup itu hidup, sementara tidak ada kehidupan pada makhluk tak hidup. B. Makhluk hidup dapat bergerak sendiri, tetapi makhluk tak hidup tidak dapat bergerak sendiri. C. Makhluk hidup memiliki organisasi yang tepat, sementara makhluk tidak hidup tidak memiliki organisasi khusus. D. Homostatis ditunjukkan oleh makhluk hidup, tetapi tidak pada makhluk tak hidup. E. Organisme hidup menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan, sementara non-hidup tidak dapat tumbuh dan berkembang. F. Makanan sangat penting untuk makhluk hidup, tetapi tidak untuk makhluk tak hidup. G. Makhluk hidup bereproduksi dan menunjukkan evolusi, sedangkan yang tak hidup tidak dapat melakukan reproduksi dan evolusi. Halo teman-teman, demikianlah video pembelajaran yang membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa.